Apakah apakah perannya hanya bagaimana ya kita kurang tahu. Nah, saya sih meyakini ada iblis di dunia ini. Namun tentu kita akan melihatnya dari perspektif yang akan kita bahas, tentunya dari Alkitab. Nah, bahwasannya tentu kalau kita lihat juga dari poster hari ini juga kita melihat mungkin ya role dari si iblis itu berusaha menempatkan diri untuk tentu menggoda manusia. Menggodanya apa? Almost everything gitu ya. Di karir, di kehidupan, ataupun mungkin sebuah godaan-godaan yang tentu kita akan lihat gitu ya. Seolah-olah kita akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuan yang kita mau gitu ya. Mungkin for example yang di poster itu kayak karir gitu. Nah, tapi apakah itu yang akan mau dikatakan itu bagaimana dari perspektif Alkitab? Nah, sebelum kita masuk ke acara yang tentu teman-teman di sini mau melihat lagi pandangan Allah terhadap perspektif. So, apa sih yang disukai oleh si devil ini? Dan mungkin apa nih yang bisa kita lakukan untuk berusaha menghindari itu? Kita akan langsung mulai. Dan sebelum memulai, kita akan menaikkan sebuah pujian teman-teman untuk mempersiapkan hati kita. Kita naikkan lagu Bagaikan Bejana. Nah, saya minta tolong untuk kita semua boleh bernyanyi bersama-sama. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu.
Mungkin teman-teman saya undang kita untuk berdoa. Kami mensyukuri ya Tuhan atas waktu yang boleh kami terima sampai detik ini. Dan kami sadar Tuhan bahwa kami perlu mencari Engkau di tengah pertumbuhan, pergumulan, pergulatan hidup kami Bapa. Bahkan sampai kami harus tentunya mengerti yang mana merupakan suara Engkau dan yang mana suara iblis Tuhan. Tapi lagi-lagi Engkau boleh izinkan kami boleh tentunya menikmati bersama-sama persekutuan ini supaya kami tentu dapat mengetahui yang mana yang seharusnya yang kami dengar Bapak. Pimpin kami Bapak, berikan Roh Kudus boleh bersuara lebih keras lagi di setiap hati kami Bapak. Kami mau memulai, kami serahkan waktu kami serahkan juga segalanya juga pada Engkau dan juga Ko Indra untuk memimpin kami Bapak. Puji Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Ko Indra silakan. Ya, selamat malam teman-teman, Shalom. Malam. Senang bisa bertemu lagi dengan teman-teman pada malam ini. Saya akan share screen ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman udah kelihatan kan ya? Sip. Sip. Ya, teman-teman, pada malam ini saya diberikan tema bicara mengenai persekutuan gitu ya. Saya akan menyampaikan apa signifikansi persekutuan, bagaimana persekutuan Kristen itu, objektif dari persekutuan Kristen itu apa, gitu ya. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang penting dan mendasar mengapa kita perlu bersekutu dan apa bedanya kita sama persekutuan lain, gitu ya. Senang sekali mendapatkan topik ini pada malam ini. Ini satu bagian di dalam isu di Screwtape Letters itu ya, si setan veteran gitu kepada Wormwood setan junior ya. Nah, ini salah satu isu yang dibahas dalam buku itu. Jadi ada persekutuan, ada saat teduh ya. Saya paling suka cerita mengenai saat teduh. Jadi ternyata saat teduh itu juga setan suka ya teman-teman ya. Tapi saat teduh yang bukan saat teduh yang alkitabiah tentu saja ya. Oke, teman-teman begini. Biasanya kita tidak mau orang lain tahu diri kita yang sebenarnya. Kita ingin orang-orang lain mengetahui sisi-sisi yang baik saja tentang diri kita. Karena itu kita memakai topeng dan menyembunyikan diri kita yang sebenarnya. Kita takut untuk hidup terbuka dan jujur. Ini menyebabkan persekutuan kita menjadi dangkal. Ya, teman-teman, saya bikin kalimat ini karena saya mendengar Tim Keller. Tim Keller itu mengatakan kalimatnya gimana ya? Orang itu kalau disuruh ikut ngumpul itu biasanya mau, teman-teman. Ya. Yuk ngumpul, kita nongkrong malam tahun baru misalnya ya. Kita nongkrong, saya sendiri ikut WhatsApp grup Forza Inter Indonesia. Saya Interisti, teman-teman. Jadi kalau ada Milanisti di sini kita bermusuhan ya, teman-teman. Saya juga baru banget join tahun 2021 di Instagram cari-cari. Wih, ternyata ada WA grupnya gitu. Asik banget ya. Tiap hari tuh ngomongin Inter ya. Ini ada yang MU mungkin ya di sini ya. Tiap hari tuh ngomongin Inter gitu ya. Ini Inter lagi nggak pernah menang 1 bulan terakhir nih. Iya nih, Liverpool baru ngalahin gue nih kemarin nih ya. Jadi, tapi ya gitu aja gitu loh teman-teman. Kita cuma ngomongin soal Lukaku, Lautaro Martinez, Simone Inzaghi. Tapi begitu masuk kepada komitmen pasti nggak ada yang mau gitu. Ya. Saya ulangi nih ya, sorry saya mungkin agak nggak sistematis. Jadi Tim Keller mengatakan kalau kita disuruh ngumpul pasti mau. Tapi begitu perkumpulan itu mensyaratkan komitmen, accountability, nanti dulu, saya nggak mau. Kalau cuma buat ngobrol, bicara sepak bola, pemain bola, transfer, saya mau. Tapi kalau udah mulai masuk kepada komitmen, ayo cerita, kamu kemana tadi?
udah mulai deep, ya deeper, kita udah enggak. Lu nggak boleh tahu gue lebih mendalam. Kita udah mulai pasang jarak tuh di situ. Nah, itu bukan persekutuan Kristen, teman-teman. Ya, teman-teman, saya salah satu topik yang saya sering bawakan itu adalah pemuritan. Biasa saya diundang disuruh ngomongin pemuritan gitu ya. Salah satu yang penting di dalam pemuritan itu apa? Kalau kamu ditanya dari mana, jawab nggak, teman-teman? Kenapa lu telat join Zoom-nya? Biasa lu on time misalnya ya. Kamu mau jawab nggak? Atau kamu nggak mau jawab gitu loh? Bukan urusan lu, gue dari mana? Ya. Saya merasa, teman-teman ya, nggak semua orang mau jawab pertanyaan dari mana. Gue nggak bisa pelayanan minggu ini keluar kota. Iya, gue juga tahu lu keluar kota. Lu ngapain keluar kota? Mau jawab nggak? Fellowship, menurut saya, kalau mau lebih dalam, itu harus lebih terbuka. Kalau nggak, ngapain kita fellowship? Ya. Teman-teman, saya dengar ada sesi sharing ya, nanti tanya jawab. Diskusi itu yang baik, itu nggak cuma sekedar membahas konten, tapi membahas sayanya, sharing hidupnya. Itu pemuritan. Ya, jadi itu yang membedakan gereja dengan komunitas-komunitas lain. Nah, teman-teman, saya mau kita melihat ke Kisah Rasul. Saya memilih teks ini karena saya kira ini yang paling tepat membicarakan tema kita pada malam ini, persekutuan. Ayat 41 ya, sampai 47. Kisah Rasul pasal 2, ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Gila ini ya, tiap hari ngumpul persekutuan. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Sudah perhatikan, bait Allah, rumah, bait Allah, rumah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap hari. Nah, teman-teman, di dalam bagian ini, ya ini tentu kehidupan gereja mula-mula ya. Nggak bisa di copy paste langsung ke zaman kita sekarang. Tentu ada perbedaan-perbedaan konteks di sana. Di sana ada mujizat yang masif, lusinan mujizatnya. Ini eranya Roh Kudus dicurahkan. Ada manifestasi kuasa Kristus secara real. Semuanya itu dilakukan demi satu tujuan, supaya orang percaya sama Yesus. Ya. Tentu berbeda dengan situasi kita sekarang. Yang menarik adalah begini, teman-teman. Ini persekutuannya tuh komunal dan personal ya. Teman-teman di gereja, saya yakin gereja perniagaan pasti menekankan pentingnya saat teduh, doa, begitu ya. Tetapi kalau kita lihat jemaat mula-mula, yang penting buat mereka bukan hanya relasi personal dengan Tuhan, tetapi relasi komunal dengan Tuhan. Ya, saya ulangi ya. Relasi dengan Tuhan itu ada dua, teman-teman. Personal, Anda dan saya wajib saat teduh doa, nggak diragukan lagi. Tapi di sisi yang lain, kita sebagai gereja punya tanggung jawab komunal. Kita wajib berelasi dengan Tuhan secara komunal. Oke?
Ini yang terjadi di jemaat mula-mula. Yang menjadi concern saya, teman-teman, ada di ayat yang ke-47. Ya. Ini kan tadi kita udah baca ya, memecahkan roti tiap hari di rumah dan di bait suci. Jadi personal komunal semua jalan, sharing, saling berbagi satu sama lain. Yang menarik adalah, sebelum ayat 47 ada satu lagi yang saya perlu sampaikan sebelum ayat 47. Jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang lintas suku, teman-teman. Ya. Tahu dari mana kok lintas suku? Lah yaitu yang Kisah Rasul pasal berapa tuh? 2 ayat 8, 9, 10. Lihat tuh sukunya banyak banget tuh. Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia. Ada Kapadokia di sini, teman-teman ya. Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia dan sebagainya. Teman-teman, pada waktu itu gereja menjadi komunitas, ini kita bicara gereja komunitas persekutuan ya, yang unik karena lintas suku. Waktu itu agama-agama yang sudah politeistik ya, sudah banyak agama zaman itu, nggak kayak kita cuma 6, waktu itu lebih dahsyat lagi. Agama-agama itu hanya boleh disembah atau orang kalau mau menganut agama harus berasal dari sukunya. Oke? Misalnya kalau teman-teman tahu ya, saya pernah belajar waktu itu suku Toraja. Dewanya orang Toraja tuh hanya boleh disembah oleh orang Toraja. Ya. Dewanya orang Banten hanya boleh disembah oleh orang Banten. Kayak gitu sistem kesukuan. Di mana-mana silahkan dites kalau nggak percaya. Kekristenan menjadi komunitas yang unik di gereja mula-mula karena pertama dia lintas suku. Ya, jadi teman-teman yang namanya rasis itu memang kulturnya manusia. Dari sononya udah rasis kita. Udah kebelah-belah. Suku apa gitu ya. Orang Tionghoa juga sama aja. Orang Yahudi juga rasis. Ya. Dia nggak rasis, satu. Lihat nih, gereja mula-mula terdiri dari suku-suku. Ya, bineka banget dah. Yang kedua, nah yang menarik ini yang kedua, yang punya tujuan lebih mendasar menurut saya. Saya bacakan 2 ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kenapa? Teman-teman, komunitas gereja itu harus menjadi komunitas yang mencolok, ya, atau mungkin bahasa kerennya sekarang eye catching, ear catching gitu. Kok beda ya? Gitu. Kok kamu sama teman-temanmu tuh kok lain deh, gitu. Teman-teman, saya mau mengatakan pada malam ini tesis saya yang penting saya mau sampaikan. Kiprah penginjilan itu bukan kiprah personal, tapi itu kiprah komunal sebagai persekutuan gereja. Kamu tahu dari mana kamu hidup dalam Injil Kristus, ayo? Kalau cuman kamu seorang, nggak ketahuan, teman-teman. Tapi kalau teman-teman hidup bersama dalam kurun waktu yang panjang, kelihatan teman-teman hidup di dalam Injil Kristus atau tidak. Ya. Saya ambil contoh ini, maaf saya pinjam namamu. Dari sekian nama anak yang saya tahu, mungkin Joshua kali yang saya tahu duluan ya. Saya nggak kenal Joshua personally, saya nggak kenal, tapi teman-teman di sini saling kenal kan tentu saja. Kira-kira Joshua 2022 sama Joshua 2016 ada perubahan karakter apa tidak dalam hidupnya? Itu bisa kebaca di komunitas. Kalau cuma dia sendiri doang, nggak kebaca tuh. Katanya Kristen gitu ya. Kristen itu bukan terlihat dari kekudusannya, kalau menurut saya. Tetapi dari, saya mau ngomong gini, dari perubahan karakternya. Jadi kekudusan itu nampak dari apa? Berubah nggak karakternya? Ya, Indra Kurniadi Chandra tahun 2009 sama Indra Kurniadi Chandra tahun 2022. Mesti ada perubahan. Dan yang bisa mengidentifikasi itu komunitas. Ya.
Teman-teman, D.A. Carson mengatakan kalimat berikut ini. Alasan mengapa ada begitu banyak nasihat dalam PB untuk saling mengasihi adalah karena gereja itu sendiri tidak terdiri dari kumpulan sahabat yang natural, tapi kumpulan musuh. Ya, teman-teman, kita lebih gampang sahabatan atau musuhan? Musuhan, percaya saya, janganlah kalian terlalu munafik. Kita lebih gampang musuhan, teman-teman. Ya, kamu salah WA dikit baper kan? Amin. Ya, salah ketik gue bukan gitu maksudnya. Wah, panjang banget tuh urusan. Cuma masalah kecil berbuntut panjang. Ya, kita mudah marah, teman-teman. Ya, kita nyari parkir di mall atau di hotel kondangan misalnya, parkir kita udah kita incer dari jauh, tiba-tiba ada mobil masuk, kita bisa marah gitu. Apa aja gitu loh, apa aja kita bisa marah gitu ya. Kita lebih gampang berantem, serius dah. Lebih gampang berantem. Saya lanjutin ya. Kita dipersatukan bukan karena ras yang sama, level ekonomi, politik, kebangsaan, pekerjaan, atau karena alasan-alasan duniawi lainnya. Bukan kayak Forza Inter Indonesia kan, langsung aja pencet grup di Instagram, join kamu grup WA-nya. Kalau di gereja kan kagak kayak begitu kan, katekisasi dulu, buset panjang banget. Iya. Saya lanjutin ya. Orang-orang Kristen bersatu bukan karena sebuah kesamaan natural, tapi karena mereka berhutang kepada Kristus dan mereka semua diselamatkan dalam Yesus Kristus. Kita adalah musuh-musuh yang diperdamaikan dalam Kristus. Itulah sebab Yohanes 13, 34, 35 menjadi masuk akal ketika Yesus mengatakan, perhatikan teman-teman, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kasih Kristuslah yang menyatukan musuh. Ya. Teman-teman, saya tanya sama kalian, apakah saling mengasihi itu perintah baru di PL nggak ada? Ada, teman-teman. Nggak ada. Maksudnya di PL itu bukan nggak ada. Tapi Yesus mengatakan, aku ngasih perintah baru ke kamu. Dia paling berhak mengatakan itu. Ya, D.A. Carson itu penafsir PB ya. Menurut saya ahli PB yang bagus ya D.A. Carson ya. Udah tua sekali orangnya. Dia bilang begini. Kalian tuh kalau baca Yohanes 13 tuh kata dia yang dibaca tuh jangan perintah baru kata dia gitu. Akunya itu yang dikasih huruf tebal ya. Saya tebelin, saya miringin, saya garis bawah. Kenapa? Karena Yesus itu mati buat saudara dan saya. Yesus itu mengorbankan dirinya. Kalau Yesus mengorbankan dirinya, maka saudara dan saya sebagai anggota tubuh Kristus, ya ini yang kita baca ini dari tadi nih. Dia jual hartanya, dia sharing, dia bagi makanannya. Ya. Saya nggak ingat saya pernah khotbah nggak di sini ya. Saya berkali-kali di pandemi itu saya ngomong, kalau orang Kristen nyantolin makanan, minuman, sembako di pagar orang isoman aja nggak berani, itu menurut saya kelewatan orang Kristen kayak gitu. Alasannya OTG, saya lagi isoman, saya kan lagi karantina, lagi kayak gitu aja ngomongnya manis. Tapi begitu sehat dikit pergi ke mall. Pergi ke mall berani, tapi nyantolin makanan nggak berani, nggak masuk akal. Saya ketemu sama orang kayak gitu banyak banget loh. 7L. Pelayanan di gereja 7L. Lo lagi. Lah, lo lagi. Tapi giliran disuruh nyantolin nggak mau. Pelayanan nggak mau. Tapi giliran vaksin, minta vaksin nomor 1. Nggak tahu di perniagaan ada nggak? Saya pernah ngomongin ini nggak sih? Belum pernah ya? Kayaknya enggak. Oh, saya cerita deh kalau gitu ya. Pendeta GKI SW Jabar itu kami di grup. Kami kan juga grup pendeta punya grup ya buat ngomongin jemaat, bukan jemaat doang ngomongin pendeta ya. Ternyata di Masjid Istiqlal itu tahu nggak kalian di bulan Januari Februari 2021. Iya benar-benar 2021 ya, Januari Februari. Ternyata di situ banyak orang jadi penatua mendadak. Nggak pernah ada penatua dengan nama itu, tiba-tiba dia nongol minta vaksin. Ngakunya
memimpin gereja, bahkan ada yang ngaku jadi pendeta lagi, naik jabatan dia. Vaksin mau. Ih, tenaga publik buka pendaftaran. Mau. Saya kan dulu pernah penyambut tamu meskipun cuma sekali di tahun 2018 itu. Iya, misalnya gitu ya. Gila banget tahun 2018, udah lama banget ya. Giliran kayak gitu mau, tapi disuruh melayani nggak mau, teman-teman. Kurang ajar nggak tuh? Ya, ini saya mungkin agak menyimpang, tapi masih dalam kerangka ini, teman-teman. Artinya apa? Kita tuh hidup di dalam persekutuan, kita belum tentu mau loh, teman-teman. Karena itu mengindikasikan keterbukaan. Kenapa nggak pelayanan? Oh iya, minggu ini saya nggak pelayanan, soalnya anjing saya sakit, saya bawa ke dokter. Mesti dioperasi. Oke. Minggu depan kenapa nggak pelayanan? Aduh, nggak bisa, adik saya sakit. Tiap minggu di rumahnya ada yang sakit. Saya tidak bermaksud berkelakar, karena apa yang saya ceritakan barusan itu lazim di gereja-gereja. Ya, jadi teman-teman ayolah, gini loh. Orang tahu dari mana GKI Perniagaan tuh isinya orang Kristen. Ketika teman-teman di perniagaan mau saling mengampuni dan saling mengasihi satu sama lain. Ya. Iya. Kalau tidak ada kasih yang mengampuni, ini nggak tahu teman-teman udah pernah konflik belum sih di sini? Saya bukannya manas-manasin ya. Saya nggak kenal kalian. Andrew yang kontak saya juga nggak ngebocorin apa-apa kok, percayalah. Ada satu majelis sudah tua di gereja saya bilang, dia bilang, kalau kita belum konflik, Indra, dia panggil saya Indra, dia lebih tua jauh dari saya. Indra, kalau kita belum konflik, kita belum menghidupi Injil. Bukan berarti saya tonjok Bapak itu, tapi kehidupan bergereja, kalau kamu intim satu sama lain, fellowship kamu itu, kasihnya itu tulus teruji. Wah, bener nih anak Tuhan. Kenapa? Karena mereka saling mengampuni. Nggak ada cerita pengampunan kalau nggak di gereja, teman-teman. Kalau nggak dalam Yesus, mau dapat pengampunan dari mana? Ya. Teman-teman, kenapa kita ini nih, saya ceritain ini. Ini khotbah leksionari 2 minggu lalu, betul ya? Ini saya suka banget khotbah ini, saya juga mengkhotbahkan. Kenapa? Saya suka banget kalimat Lukas 6 ayat 27. Ya. Saya bacain deh dikit ya. Itu kalimatnya udah saya tulis di situ sebenarnya. Tapi saya bukain deh ayatnya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Saya waktu baca ini tuh, kepada kamu yang mendengarkan aku. Seolah-olah ada mereka yang tidak mendengarkan. Perintah mengasihi musuh tuh buat siapa, teman-teman? Not for everyone. Ya. Wah, ini motonya Inter Milan. Not for everyone, itu kalau di websitenya tuh Inter tuh not for everyone gitu ya. Maksudnya gini, perintah untuk mengasihi musuh itu hanya orang yang sudah dikasihi oleh Yesus sebagai musuh. Teman-teman tolong dengarkan, ini bagian yang penting. Roma 5 ayat 8. Christ died for us while we were still sinners. Baca Roma 5 ayat 6, 7, 8 ya nanti ya. Yesus mengasihi kita waktu kita masih seteru. Kalau pengalaman kita sebagai seteru Allah, kita tidak pernah punya pengalaman Tuhan kok sayang sama saya ya, even saya berdosa. Kalau kalimat semacam itu belum pernah ada di hati dan mulut kita, sampai Maranatha, kita tidak akan pernah bisa mengasihi musuh. Nggak akan. Kekristenan kita, ini anak gereja bukan? Nggak akan kelihatan kalau kita belum pernah mengasihi musuh, mengampuni. Karena kita nggak punya experience dikasihi oleh Allah. Jadi kalau masuk ke persekutuan, pasti baperan dan left group. Itu hal yang kayaknya biasa gitu. Oke, kamu left group, kita marah, tapi mau nggak kamu join lagi ke grup itu? Nah, itu anak-anak Tuhan di situ poinnya. Ya.
Jika kamu datang kepadaku dan percaya kepadaku menerima pengampunan dosa, kamu akan disucikan menerima kuasaku. Kuasa kebangkitan akan menyucikan kamu. Kamu akan mampu menjalani hidup dengan caraku, bukan secara sempurna, tapi dengan kuasaku. Ini saya suka nih. Terjemahan Inggrisnya bagus ya. Not perfectly, but powerfully. Hidupmu akan menjadi terang, sehingga orang tahu bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Ya. Jadi teman-teman, sorry, ini cuma separuh ya. Oke. Saya bacain aja teman-teman ya. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, maka kita itu punya kuasa gitu untuk mengampuni orang lain. Bukan kuasa dari kita, tapi kuasa dari Tuhan. Jadi persekutuan kita itu persekutuan yang dilandasi alasnya itu Injil. Makanya orang mau join ke sana. Nggak ada loh teman-teman perintah mengasihi musuh kalau bukan dalam Yesus. Nggak ada yang paling berhak mengatakan aku memberikan perintah baru kepadamu kecuali Yesus. Nggak ada. Saya suka sekali tafsiran D.A. Carson. Aku ngasih perintah baru kepada kamu. Ya. Teman-teman, saya mau cerita. Saya nggak tahu teman-teman pernah dengar nggak cerita ini ya. Ada pilot Jepang namanya Mitsuo Fuchida menyerang Pearl Harbor pada tahun 1941-42 ya. Ini konteksnya Perang Dunia Kedua waktu itu. Ketika bom dijatuhkan di Pearl Harbor, orang Amerika tuh semua benci banget sama jenderal yang namanya Mitsuo Fuchida. Benci banget. Nah, teman-teman, ceritanya di Amerika itu kebencian itu bertumbuh, termasuk di satu orang namanya Jacob DeSalcia. Jacob ini pilot, benci banget sama Mitsuo Fuchida dan pengen ngebom Jepang. Doanya terkabul, dia dipilih oleh Angkatan Udara Amerika menjadi pilot untuk menyerang Jepang. Ya. Oh, sorry, saya lupa tadi. Mitsuo Fuchida itu memimpin skuadron ya, 860 pilot. Ini perang yang dahsyat pada waktu itu ya, teman-teman tahu ya. Dibales sama Amerika, satu pilot namanya Jacob DeSalcia, ngebom Nagoya. Sayangnya pesawatnya si Jacob itu jatuh, teman-teman. Pesawatnya jatuh, terus Jacobnya ditahan oleh Jepang selama 2 tahun. Ditahan oleh Jepang selama 2 tahun, kebencian Jacob makin besar terhadap Jepang. Dia ngelihat teman-temannya stres, mati. Dia ngelihat teman-temannya ada yang disiksa sama Jepang, mati. Dia disiksa nggak mati-mati. Makin benci sama Jepang. Tahun 44, ada orang, entah dari mana, ngebawain Alkitab kepada Jacob. Di penjara di Jepang. Dia baca Alkitab itu, dia terharu sekali, terutama ketika dia sampai di kitab Roma. Dia baca Kejadian sampai Wahyu. Saya tebak-tebak barangkali Roma 5 ayat 8 yang berkesan juga buat dia. Semenjak hari itu dia berubah karakternya. Dia jadi mengasihi musuhnya. Dia baca perintah Yesus, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, dia berubah. Dia sendiri bingung, tapi dia ngerasa damai sejahtera waktu dia baca perintah Yesus itu. Akhirnya Jacob di penjara berubah sikap. Tentara-tentara Jepang itu jadi berubah sikap juga sama dia. Karena dia lebih sopan, dia nggak marah-marah, nggak menampilkan kebencian, mereka juga jadi mengasihi Jacob. Bawa makanannya dilebihin, dan sebagainya. 2 tahun, akhirnya Jacob dilepaskan karena perang itu selesai. Tahanan-tahanan dibebaskan. Dia pulang ke US, masuk ke Asbury Theological Seminary, Amerika Serikat. Keluar, graduation sebagai hamba Tuhan ceritanya. Dia balik lagi ke Nagoya, Jepang. Bukan sebagai turis, tapi sebagai misionaris. Di Nagoya, Jepang, dia tulis satu template kecil. Dia bilang, I was a prisoner of Japanese. Saya tahanan Jepang. Dulunya.
Orang-orang Jepang nggak ada yang percaya. Apa ceritanya mengasihi musuh, mengampuni? Nggak ada tuh kehidupan model kayak gitu. Tapi ketika ngelihat Jacob modelnya bule kayak gitu ya, kok ini bule bisa ngomong gini mengasihi kami. Orang-orang Nagoya itu percaya sama Yesus Kristus. Pamflet itu menyebar sampai di rumahnya Mitsuo Fuchida. Dia tuh tinggal di kampung di desa. Jacob dipenuhi Injil Kristus, Mitsuo Fuchida dipenuhi kebencian perang. Benci banget dia. Terus dia baca pamfletnya itu. Setelah dia baca pamfletnya itu, dia membaca Alkitab Jepang diem-diem. Diem-diem dia beli Alkitab Jepang, saya nggak tahu gimana apa yang dia baca. Dia sampai di satu kalimat, dia merasa Yesus berkata sama dia, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia merasa kalimat itu ditujukan kepada dia katanya. Mitsuo Fuchida bertobat jadi pengikut Kristus tanpa mengenal satupun orang Kristen di kampungnya. Dan dia jadi penginjil pertama di kampung itu yang bicara Injil Kristus. Dan somehow bagaimana ceritanya, pendeknya, soon after dia ketemu sama Jacob di Selsia. Dan dia menulis buku From Pearl Harbor to Calvary. Bayangin Amerika sama Jepang bersahabat dari tadinya musuh, perang dunia. Ya, nggak tahu nih Rusia Ukraina ada cerita kayak gini apa enggak ya. Jadi seorang sahabat, brothers in Christ, itu hanya terjadi di dalam Kristus. Oke teman-teman, saya lanjutin ya waktunya. Melibatkan diri dalam kehidupan orang lain adalah pekerjaan rohani yang tidak mudah. C.S. berkata, satu-satunya cara untuk tidak pernah sakit hati adalah dengan tidak memberikan hati Anda kepada orang lain. Sebagai orang Kristen kita akan dan harus memberikan hati kita kepada orang lain. Kasih bukan hanya sebuah tindakan, tapi harus menjadi sikap hati yang selalu mau melakukan apa yang baik, sabar, dan mengampuni. Hangat kepada orang lain. Leslie Newbegin mengatakan, Injil tidak menjadi kebenaran yang diterima masyarakat umum ketika disebarluaskan sebagai sebuah teori, sebuah pandangan dunia, bahkan sebuah agama. Injil hanya dapat diterima sebagai kebenaran umum sejauh Injil itu kelihatan jelas dalam sebuah komunitas gereja yang tinggal dalam Kristus, terlibat aktif dalam kehidupan dunia. Ya. Jadi teman-teman, kenapa sih kita ngomongin ini penting banget? Persekutuan, komunitas Kristen punya daya daya ledak kalau teman-teman menghidupi Injil. Saling mengampunilah satu dengan yang lain. Ya, kasihilah musuhmu. Musuhmu tuh mungkin di sini. Ya. Nggak apa-apa. Kita itu musuh alami kok, tadi D.A. Carson udah bilang. Ya. Setiap orang yang berusaha menyerang umat Kristen di dunia politik dan ekonomi kerap membuatnya sangat jelas. Tujuan serangan itu adalah untuk menggoyahkan, mengambil alih kendali kekuasaan. Kita telah melihat banyak revolusi yang demikian berhasil. Kita tahu bahwa dalam kebanyakan kasus yang terjadi adalah pergantian kekuasaan dari yang menindas dan tertindas. Tata kekuasaan tidak tergoyahkan, hanya diambil alih orang yang berbeda. Bagaimana tata itu sendiri bisa digoyahkan? Hanya oleh kuasa Injil itu sendiri. Dinyatakan dalam perkataan, diperlihatkan dalam perbuatan. Kemenangan gereja atas kuasa jahat yang tampak dalam sistem kekaisaran Romawi tidak diperoleh dengan melakukan pihak pemegang kekuasaan. Gereja menang justru pada saat orang-orang yang tertindas itu berlutut di Koloseum, berdoa dalam nama Yesus untuk sang kaisar. Ingat, Yesus disalibkan oleh Pontius Pilatus, tapi dia menang. Ya, cara mendapat kemenangan itu seperti itu kalau di Kristen. Oke, Roma 12 ayat 1 teman-teman, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Ya, ini saya main kata ya. Persembahkanlah tubuh itu jamak, teman-teman. Menjadi sebuah persembahan itu singular. Jadi kehidupan kita yang saling mengasihi itu menjadi persembahan bagi Tuhan supaya orang tuh ngelihat kita tuh mau jadi Kristen. Ya. Sebuah kota di atas bukit, a city on a hill. Sebuah kota tapi di atas bukit kelihatan gitu. Ya.
Billy Graham mengatakan, we are the Bible the world is reading. We are the creeds the world is needing. We are the sermons the world is heeding. Itu kita, gereja. Ya. Terakhir, live in such a way that those who knows you but don't know God will come to know God because they know you. Ya. Hiduplah dengan satu cara, orang yang nggak mengenal Kristus itu akan mengenal Kristus gara-gara kamu. Gara-gara youth GKI Perniagaan. Ya, teman-teman, ini yang saya bisa sampaikan. Kita bisa sharing, tanya jawab satu dengan yang lain. Ya, teman-teman ada pertanyaan mungkin karena kita yang seperti saya katakan cukup padat ya. Ada yang mau tanya bisa langsung open mic. Kita mungkin akan batasi di 3 pertanyaan at maksimum ya. Ya. Sampai jam 8.05 saya kira masih oke kok. Masih oke ya, baik. 8.05 ya teman-teman ya. Nah teman-teman kita ada pertanyaan bisa sampai 8.05 ya. Tapi mungkin saya expect ada 3 pertanyaan dulu sebelum itu terjadi. Ada yang mau bertanya? Mungkin teman-teman kalau mau open mic boleh. Kalau mau bertanya bisa langsung tanya nih karena saya meyakini nih ada pertanyaan cuman teman-teman lagi nyusun ya. Oke. Baik, kalau tidak ada mungkin saya tanya dulu kali ya sambil bantu teman-teman nyusun kalimatnya. Nah, karena saya udah susun gitu. Loh, ya kalau Indra nih, thank you nih buat sharingnya tentang fellowship ya. Fellowship tentang tentunya tadi udah dibahas Ko Indra. Tapi ini saya ada pertanyaan mungkin yang sedikit berpengaruh ya, Ko, atau maksudnya berkorelasi gitu. Tentang gimana sih kita ini sebenarnya melakukan penyeimbangan ya, Ko, ya. Komunitas kita di kehidupan real. Tentu kita 24/7 tuh real banget, terbatas gitu ya. Tapi maksudnya berkomunitas di dalam katakan yang naturnya adalah komunitas dalam gereja atau dalam naturnya Tuhan, atau kita juga membalancing ada yang namanya komunitas yang di luar hal tersebut kok gitu. Ya katakan tanpa Tuhan lah, komunitas di luar Tuhan gitu. Ya, Forza MU ya. Iya, anything lah kok ya. Maksudnya dalam artian ini mana sih sebenarnya harus kita lebih banyakin, atau sebenarnya jangan-jangan kita cukup aktif di satu komunitas Tuhan sedikit, tapi banyakin di luarnya gitu, atau what is the best balance kok gitu, kira-kira kok? Iya, pertanyaan yang baik, Joshua. Saya nggak tahu juga ya jawabannya secara persentase 70-30, 60-40, saya juga nggak tahu ya, tapi artinya begini teman-teman, buat saya penting sekali bagi teman-teman untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup gitu ya di dalam komunitas GKI Perniagaan menurut saya gitu. Artinya teman-teman di sini nih kehidupan fellowship-nya itu di CCTV-in lah gitu ya, quote unquote begitu ya. Oleh saya nggak tahu, mungkin kan teman-teman saya yakin di perniagaan pasti ada inner circle, ada outer circle gitu kan ya. Ini ada nih orang-orang dekatnya nih. Mungkin Joshua, Andrew, Indrawan, saya nggak tahu ya, yang lebih dekat daripada yang lain gitu kan. Yang di luar itu akan mau masuk menjadi bagian dari kita itu kalau kalian nampak kasihnya gitu, ketulusannya. Saya suka banget istilah majelis saya ya. Majelis saya ini pinter, sevisi juga dengan saya. Dia tuh punya istilah keren ya. Dia bilang tuh gini, visi dia sama dengan visi saya. Kalimat dia keren banget. Dia bilang begini, saya pengen memigrasi jemaat yang cuma datang nonton 500 orang itu ikut ke kelompok kecil. Kelompok kecil kami itu paling 80-an sampai 100 ya. Nggak sampai 500 gitu. Jadi keberhasilan GKI Kota Modern menurut majelis saya adalah ketika lingkup 100-nya ini diperbesar. Nah, itu saya suka kalimat itu. Jadi poinnya adalah yang mau aktif dalam lingkaran teman-teman tuh harus semakin banyak supaya kalian tuh benar-benar Kristen gitu loh. Kayak ini nih Kisah Rasul 2 ayat 42-47. Tiap hari ditambah karena apa? Kehidupan Injilnya tuh kelihatan, nggak cuma ngomong doang gitu.
Ya, mau datang waktu temennya sakit, mau besuk, waktu isoman mau eh, nolongin gitu ya. Ya itu gitu kan. Ini nggak isoman kabur, belaga nggak kenal gitu, kayak orang ngutang aja dicari kagak bisa gitu kan. Orang kagak ada masalah apa-apa kok. Nah, jadi mungkin itu ya. Kalau kehidupan di luar ya buat saya jadi berkat sebisa mungkin sih, nggak usah. Misalnya saya di grup Forza Inter Indonesia gitu, saya pagi-pagi kirim ayat, kayaknya aneh banget gitu ya. Siapa nih orang pagi-pagi kirim ayat gitu kan? Enggak lah, saya pikir yang biasa-biasa saja lah. Orang ngelihat kekristenan kita nggak pakai ayat kok menurut saya. Cara kita ngomong, ini gila ngomongnya kasar banget ya. Kalau saya contohin juga nggak enak, kasar banget. Kalau ngejelekin Milan tuh, waduh nomor satu lah. Tapi kita kayaknya nggak menempuh cara-cara kayak gitu gitu. Oke kok. Itu sih yang saya bisa jawab, Joshua. Baik, berarti kira-kira no best method, tapi as long as kita juga keluar dari komunitas yang dengan Tuhan itu bisa indirectly jadi berkat kali ya. Iya, Mungkin iya, iya, santuy aja sih gitu. secara spesifik mungkin perlu session yang berbeda gitu, tapi pada dasarnya gitu ya kok ya poinnya. Iya, iya. Oke kok. Nah ini ada pertanyaan juga kok dari sponsor nih. Nah ini ada nih, bagaimana kalau kita ini bertumbuh di gereja yang gerejanya itu malas bersekutu? Apakah persekutuan itu perlu dilakukan? Saya rasa sih perlu ya, tapi mungkin bagaimana kalau kita bergereja di jemaat yang malas bersekutu? Kok saya kurang tahu, kok ada pengalaman kayak mungkin bisa dibukakan gitu. Bisa jadi tuh nyata mirip diagnosisnya dan kita bisa jadi kan kita nggak tahu. Iya, ini pertanyaan sulit juga ya. Tapi poinnya gini nih, kalau misalnya kita di gereja yang malas bersekutu ya, setidaknya yang nanya ini kan rajin, betul nggak ya? Ya benar juga. Artinya, nggak, saya nggak mau orang yang nanya. Menduganya lah ya. Oke. Maksudnya gini teman-teman, kalau misalnya di situ hanya, katakan ada 5 orang gitu ya, dikit banget gitu ya pemudanya, tapi 5 orang itu benar-benar hidup dalam Kristus, ya kalian berlima bersekutulah. Supaya ditambahin lagi besok jadi 6, ditambahin lagi besok jadi 7. Ya, mungkin saya cerita ya, di gereja saya juga ngebangun pelayanan kaum muda dari tahun 2009 itu, waktu itu yang intim sama saya cuma 15 orang gitu. Saya bikin program yang tidak populer, saya bikin pemahaman Alkitab, pakai judul bahasa Inggris, Bible Explorer gitu ya, biar keren. 15 orang ini PA tiap Sabtu sama saya. 15-15 ini akhirnya yang menjadi orang-orang dekat saya gitu. Sampai hari ini kita bertumbuh jadi berapa nih? Aktivisnya sekitar 30-40 orang. Setelah 10 tahun lebih gitu di sini ya. Saya tidak mengatakan ini prestasi, bukan ya. Saya bukan itu poin saya, tapi makin lama tuh makin gede gitu. Lingkaran persekutuan kamu tuh yang inner circle-nya tuh harus makin besar gitu. Sehingga oh iya ini emang komunitas yang mengampuni gitu. Tidak eksklusif ya kan. Nggak hanya orang Tionghoa yang sama saya, loh ada yang Batak, ada yang Jawa, ada yang orang Makassar, ada orang Manado ya. Jadi tidak rasis ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang menengah. Ya itu seperti gereja mula-mula. Jadi mungkin dari yang kecil itu tunjukin bahwa kamu itu benar-benar menghidupi Injil. Saya percaya itu akan berkembang gitu. Itu yang mungkin ada di pikiran saya saat ini ya dengan pertanyaan itu. Terandil lah ya di dalam pembangunan persekutuan tersebut ya kok ya. Betul, betul banget. Oke, baik kok. Nah ini kalau mau ada yang tanya langsung tanya aja nih. Jadi nggak apa-apa juga sebenarnya, ada yang beberapa yang nge-DM saya. Iya. Aku dulu. Boleh Bentawat, silakan kok. Mau tanya nih kok. Jadi ini juga titipan sih sebenarnya, banyak yang malu-malu ya kok ya. Jadi mohon maklum. Nggak masalah ya, yang penting pertanyaannya kan terjawab ya. Nah tadi membahas dari yang pertama tadi yang pertanyaan Joshua. Jadi kan ada soal bagaimana kita harus bersekutu ya sebenarnya. Kalau Indra juga bahas tadi di pembahasannya. Nah ada pertanyaan gimana kalau yang tanda kutip malas-malasan persekutuan misalnya yang nggak ikut persekutuan tuh ternyata pengurusnya. Jadi malah bukan jemaatnya nih. Jadi misalnya pengurusnya yang begitu. Kalau jemaat kan
bisa dan tanda kutip lebih boleh lah nggak ikut persekutuan, kita mengerti lah ya. Nah, tapi kalau pengurus yang begitu gimana tuh kok? Nah, terima kasih. Ini kita fair ya. Iya, 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 iya. Yang nanya jemaat tadi ya. Em, ya, saya yakin masalah ini dialami semua gereja. Artinya, teman-teman ngerasa nggak sih sebagai anggota GKI itu kita dipaksa untuk memenuhi kuota kepengurusan gitu. Kepengurusan remaja pemuda GKI Perniagaan 2022-2024 harus ada misalnya ya, katakan 14 orang misalnya gitu. Karena strukturnya udah begitu gitu kan. Iya, saya nggak menyalahkan, nggak. Cuma maksud saya kita mungkin perlu ya meninjau ulang sistem kita ya. Jangan-jangan yang salah sistemnya gitu. Ya, saya yakinlah teman-teman udah kenyang pembinaan lah. Teman-teman pasti pernah dengar kan? Yang penting itu bukan program, tapi man oriented, betul nggak? Ya, jadi buat saya, kalau kita mau bikin program, berorientasi dengan orang dulu gitu. Jadi yang kita cari itu sebenarnya orang gitu. Kita tuh pegang orangnya gitu. Kalau saya di gereja saya, kami mengevaluasi tuh tiap semester tuh orang. Kan kami sistemnya kelompok pemuritan, kelompok kecil. Kami pakai nama chariot. Saya selalu tanya sama pemimpin chariotnya. Di chariot kamu yang bagus dan menonjol siapa? Yang promising siapa? Coba tolong keluarin namanya. Itu kita pantau dari semester 1 sampai semester 10, teman-teman. Ya. Saya cerita sistem saya tanpa menjelekkan sistemnya perniagaan, kan saya nggak tahu kamu seperti apa. Saya cuma cerita aja. Jadi, menurut saya kenallah orang itu gitu. Nanti kalau orangnya udah kita tahu bagus, baru kita kasih jabatan gitu, teman-teman. Ya, saya jujur itu metode nyariin apa namanya? Jabatannya ini nggak kita cari siapa yang cocok di sini. Ya susah kalau kayak gitu, nanti akhirnya ya itu akan muncul pertanyaan seperti ini gitu. Kalau menurut saya alangkah baiknya kita cari orangnya gitu. Jadi kita nggak akan bertanya-tanya kenapa nggak persekutuan. Ya memang sih saya pikir-pikir gini loh. Tuhan Yesus aja gagal ya, maaf nih pakai kata itu ya. Dari 12 murid satu kayak Yudas gitu ya. Saya yakin teman-teman juga pasti bisa begitu gitu. Waduh, saya bukan satu kok misalnya 25%. Ya oke lah. Tapi kita minimalisasi gitu. Jadi kita berusaha mengenal orangnya, baru dia layak menjadi pengurus ketimbang nyariin jabatannya. Nyariin orang buat jabatan itu maksud saya. Mungkin itu jawaban saya. Ya, begitu. Kawan. Kira-kira perbagus transfer pemainnya lah. Regenerasinya harusnya berarti. Iya, regenerasinya lah. Harusnya dibalik ya, bukan Ya, bukan role disematkan ke orang, tapi orang disematkan ke role-nya. Role yang tepat, betul. Supaya di pertanyaan itu ya terminimalisir lah kita. Sip. Okay. Thank you, Ko Indra. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya, titipan direct message. Bukan, ini saya bantu bertanya langsung ke Ko Indra ya. Bukankah kadang persekutuan dipakai setan untuk justru membuat konflik sehingga orang menjadi malas berkomunitas? Ada juga orang-orang yang malas kalau persekutuannya bicara firman Tuhan. Mereka maunya persekutuan yang seperti Forza Inter. Wah, ini ada sedikit nuansa kompetisi ya. Apakah yang perlu dilakukan kok? Gitu kira-kira. Setan itu saya rasa tebakan saya ya. Saya kan bukan setan ya. Tebakan saya, setan itu akan sangat marah ngelihat kalian konflik loh, menurut saya. Belum tentu dia pengen pecah gitu. Artinya begini teman-teman, di dalam perpecahan itu ada potensi pemulihan buat anak-anak Tuhan. Ya. Jadi saya ulangi ya, perintah mengasihi musuh itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang pernah dikasihi oleh Allah sebagai musuh. Dia punya experience itu, dia akan dimampukan untuk mengasihi sesamanya. Waduh, itu kalau sampai terjadi teman-teman persekutuanmu kayak gitu, wah udah deh kinclong banget dah masa depan youth GKI Perniagaan. Ya serius.
masa depan GKI Perniagaan. Kalian kan calon majelis ke depan kan, atau ada yang jadi majelis barangkali di sini. Cerah sekali berarti. Artinya konflik-konflik itu akan membuat kalian lebih tajam gitu. Ya, kamu kalau mengenal saya, mungkin kita juga bisa konflik ya. Yang udah married mungkin ya, suami istri bisa konflik cuma gara-gara odol. Yang satu mencap dari tengah, suaminya dari bawah gitu. Itu bisa konflik, teman-teman. Jadi buat saya love prevail gitu, kasih itu menang nanti. Jadi nah malah saya mendorong teman-teman di sini kalau belum pernah konflik, coba deh engage lebih dalam dengan kehidupannya Indrawan, Joshua, Andrew. Ya, coba lebih intim, lebih mengenal. Lu sukanya apa sih, lu nggak sukanya apa. Nah, itu akan percikan-percikan konfliknya muncul gitu. Di kepanitiaan bukankah sering konflik? Dulu zaman kita pra-pandemi kan, onsite, panitia bagian acara, panitia perlengkapan. Waduh, berapa banyak konflik di sana? Buat saya ya nggak apa-apa gitu. Itu bagian interaksi kita sebetulnya. Gitu sih mungkin ya. Oke, thank you. Nah, itu untuk sponsor sudah dipertanyakan langsung ya ke Ko Indra. Baik, mungkin kita juga sudah mencapai di waktu akhir ya, karena teman-teman semua di sini yang baru mungkin tadi belum tahu, Ko Indra nanti harus melanjutkan pelayanan di tempat yang berbeda. Jadi itu kenapa kita memajukan Q&A. Tapi nanti setelah Ko Indra berjumpa, say goodbye ke kita, nanti kita tetap ada sesi diskusi. Kita akan coba memperkuat persekutuan kita lah. Kalau bisa kita konflik nanti di Zoom meeting ini. Maksudnya dalam artian kita strongin komunitas kita melalui beberapa pertanyaan nanti akan dilemparkan. Mungkin itu ya. Ko Indra mungkin kalau mau pamit boleh. Ko pamit. Thank you banget buat pelayanannya Ko Indra. Paling kita doa tutup kali ya untuk sesi untuk boleh. Balik Ko Indra, saya persilakan kalau gitu. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam ini ada waktu untuk sharing, bercakap-cakap dengan pemuda di GKI Perniagaan. Kami berdoa Tuhan, komunitas pemuda ini jadi komunitas seperti Kisah Rasul 2 yang ditambahkan jumlah petobat-petobat barunya, kelihatan bagaimana Injil hidup di dalam anak muda ini, di dalam tubuh GKI Perniagaan. Kami rindu Tuhan ada persatuan gereja di seluruh dunia ini, saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain, sehingga dunia ini tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan menjadi berkat buat dunia ini, melakukan penginjilan justru melalui komunitas. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami. Teman-teman akan melanjutkan diskusi, biarlah Tuhan memberkati supaya diskusi mereka produktif satu sama lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Ko Indra. Thank you. Teman-teman, saya minta izin. Terima kasih banyak. Thank you, Ko Indra. Dah. Nah, ini kita langsung aja ya. Akan, Ya. berarti kita akan sesi diskusi. Ya. Kita masih ada diskusi. Aku udah bagi breakout room. Aku akan open. Ya, sebentar ya teman-teman. Jangan leave dulu. Boleh sambil Halo. Aku sih kayak gitu. Oh iya, oke. Manggil kita terima kasih.